back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Husni Ramadan. Salam terbang buat kita semua. Oke, di video kali ini karena di situ juga termasuk dalam abnormal situation, maka kita tambah satu lagi itu tentang communication failure, ya, atau gagalnya berkomunikasi antara air traffic controller dengan si pilot. Kalau untuk si communication failure kita memakai 7600. Itu akan terlihat ketika dia seorang pilot mereset atau men-set squawk numbernya menjadi 7600, maka akan terlihat di display radar, sehingga yang di display radar akan selalu terlihat pesawat itu mengalami apa, dari ketinggiannya berapa, lalu dia climb ke berapa, di display radar itu terlihat. Lalu bagaimana yang tidak mempunyai display radar? Ya, disinilah yang kita akan bahas tentang communication failure itu. Oke, kita mulai. Communication failure itu adalah kegagalan atau tidak bisanya seorang pilot berkomunikasi kepada si controller. Dan controller tidak bisa berkomunikasi kepada pilot. Sehingga apa? Ada cara untuk berkomunikasi dengan sign atau tanda. Jadi ketika si pesawat berada di udara maupun di ground, ya, mereka tidak bisa berkomunikasi. Sehingga ada cara-cara tertentu yang telah disiapkan sebagai planningnya untuk si air traffic controller dan juga si pilot. Oke, lanjut ya. Untuk communication failure itu sebenarnya mereka terbagi tiga, ya. Yang pertama itu adalah TX, lalu RX, lalu TX RX atau total. TX itu adalah transmitter failure, lalu ada RX receiver failure, lalu ada total failure. Kita akan bahas dulu dari unit paling bawah, yaitu aerodrome control tower. Ya, kita mulai dari yang namanya transmitter failure daripada ground. Ketika di ground, apa yang bisa diketahui seorang air traffic controller bahwa ini traffic mengalami transmitter failure? Ya, transmitter berarti si pilot nggak bisa tuh ngomong ke tower gitu. Dari mana kita tahu? Misalnya kita tahunya ketika kita beri something gitu. Lalu dia nggak read back ke kita. Lalu dia nggak bisa read back, transmitnya kena gitu. Jadi kita udah 2 kali juga nggak bisa gitu. Lalu kita bisa mengetahuinya ketika kita bilang kayak gini. Kita sampaikan ke si kawan ini kan. Indonesia 1, 2, 3. If you read me, acknowledge by. Mungkin lampu strobo. Mungkin ke rocking your wing, nggak mungkin kalau dia udara itu baru rocking your wing. Lalu misalnya suruh dia to under your flaps atau turunkan flapsmu, atau bagaimana cara kita bisa tahu bahwa dia itu nggak receiver tapi dia itu transmitter, dia nggak bisa ngomong. Kalau dia acknowledge berarti dia mengalami transmitter failure. Nah, jadi dia nggak bisa ngomong begitu. Jadi sama lah dia bisu gitu, dia nggak bisa nyampein apa-apa ke tower. Dia cuma bisa acknowledge kita dengan cara ya dia cuma bisa paling nurunin nurunin flapsnya atau gerakin aileronnya atau gerakin radarnya di belakang gitu. Moving your rudder misalnya, kalau di ground kan nggak masalah gitu kan. Jadi begitu kalau dia transmitter failure di darat. Tapi guys, kalau biasanya itu kalau udah transmit di bawah atau mengalami communication di bawah atau di ground, itu kita nggak akan berangkatin. Kita akan berikan dia waktu untuk supaya dia memperbaiki radionya dulu. Karena nanti kalau dia take off, dia bakalan sampai kemanapun dia akan transmit gitu. Akan susah untuk mendapatkan sinyal kita gitu. Mending daripada nanti kesusahan kita keteteran di atas, lebih baik kita sabar untuk dia maintain dulu atau memperbaiki radionya dulu guys. Lalu lanjut yang kedua, bagaimana kalau kita tahu bahwa dia itu adalah receiver failure? Receiver failure itu dia gini, misalnya nih kita ngasih clearance, misalnya Indonesia 1, 2, 3, taxi to runway 29 via taxiway sekian. Misalnya via taxiway Delta Echo and November Papa and Echo. Lalu dia nggak read back ya, tapi dia read backnya itu dia malah minta request lagi, tower request taxi. Udah kita kasih tuh taxi to holding point runway 29 via Delta Echo Delta November Papa in Echo.
Lalu dia minta lagi request taxi katanya. Lalu caranya gimana? Lalu kita bilang Indonesia 1, 2, 3, how do you do it? Lalu dia request lagi. Request lagi dia ke kita, dia receiver, dia nggak tahu Indonesia, dia report lagi request taxi katanya. Jadi caranya kalau seperti itu kita akan lagi taxi, tapi kita nggak mau nih dia mau dia jalan, kita langsung steady red. Disinilah yang namanya peran gun light ya. Peran gun light itu diperuntukkan ketika report terus, dia nggak bisa dengar kita yang kita isyaratkan dengan namanya gun light. Kalau untuk steady green, dia itu clear for takeoff. Kalau steady red, dia itu stop buat yang namanya taxi. Lalu kalau dia green flash is permission to cross landing area. Jadi dia itu untuk cross runway gitu. Lalu kalau red flash is move off landing area. Jadi gini kalau dia landing, langsung dia kayak receiver pilot guys. Jadi nggak bisa dengar. Lalu kita bisa nembakin tuh ke si kawan gitu, bisa nembakin ke kaca pilotnya, dia bisa dilihat dari tower gitu. Jadi kalau dia red flashes, misalnya dia pas landing communication pilot, dia bisa langsung keluar dari runway dengan red flashes itu. Kita memberikan instruksinya dengan sign. Lalu white flashes packet maneuvering area in accordance with local instruction, return to starting point of the aerodrome. Starting point dia di mana biasanya? Dia kalau ini cara membalikkan dia ke apron lagi. Dia back to starting point, return to starting point. Jadi si kawan ini misalnya tadi dia lagi udah stay gitu dari request taxi, kita dia nggak juga read back apa yang kita bilang gitu. Jadi kita tinggal white flashes saja ke dia, lalu dia akan balik ke apron. Oke guys, itu untuk di ground. Sekarang untuk di air atau udara. Jadi sama prosedurnya. Ketika dia mengalami transmit, kita tanya dulu, dia bisa dengar kita. Kalau dia bisa dengar, kalau dia tetap jawabnya ini, ketika kita memberikan instruksi, kita menanyakan, dia tidak jawab juga, kita melakukannya dengan acknowledge. Jadi kita tanya, if you read me, acknowledge by. Kalau di udara, bisa rocking your wings, bisa flash your running light, bisa aileron ya, atau bisa ke strobo gitu, atau bisa dengan lampu kiri kanan, kan ada tuh lampu sen, kan ada tuh lampu di kiri kanan pilot itu yang bisa dikedip-kedipkan. Nah, bisa melalui di situ. Jadi tergantung si controller maunya apa dan apa yang bisa diberikan tanda oleh si pilot begitu. Misalnya kalau di aerodrome control tower, misalnya dia udah sampai nih di downwind, dia nggak bilang guys, kita misalnya last message kita tuh report over downwind, rupanya dia nggak, misalnya report downwind runway 29, dia nggak report gitu, lalu kita tanya, sebenarnya nggak ditanya lagi kita, kalau kita udah nampak trafficnya dan kosong, langsung kita clear to land, lalu dia nggak read back gitu, barulah kita tanya ya kan, barulah kita sampaikan ke dia, if you read me, acknowledge by rocking your wings, masih karena di downwind, atau flash your running light gitu. Nah, kalau seandainya dia bisa memberikan sebuah isyarat dari situ, berarti dia bisa mendengar kata kita dan kita hanya bisa langsung memberikan ke dia clear to land. Jadi gitu. Kalau bagaimana dia kalau receiver? Sama, receiver juga kayak gitu. Dia kalau receiver berarti dia tuli kan. Lalu kita berbicara ke dia nggak dengar. Dia misalnya dia di report final itu. We are final. Kita udah balas pada runway sekian clear to land. We are final katanya. Runway sekian clear to land. Ya nggak bisa juga gitu kan. Nggak bisa juga kita langsung ke gun light, langsung kasih hijau aja. Ya, untuk gun light-nya ya di udara itu ada beberapa for aircraft in flight berarti ya. Untuk steady green itu dia clear to land. Jadi dia kalau bisa diizinkan langsung dia clear to land. Lalu steady red itu give way to other aircraft and continue circling. Jadi gini guys, dia itu memberikan jalan kepada traffic lain dan dia itu orbit. Nah begitu orbit, jadi dia itu muter-muter dulu. Bolehkah seorang communication pilot dia orbit? Ya nggak masalah karena kan dia nggak emergency begitu. Nah, seandainya ada traffic yang lebih
lebih emergency atau lebih urgent daripada dia, harus didahulukan yang itu karena dia tidak ada masalah hanya komunikasi yang bisa kita atasi dengan gun light begitu. Lalu selanjutnya ada red flashes gitu. Red flashes itu aerodrome unsafe aerodrome unsafe do not land gitu. Maksudnya aerodrome unsafe itu runway-nya gitu. Jadi dia mau landing gitu guys. Tiba-tiba lewatlah semacam binatang atau lewatlah animal hazard atau serangan dari hewan atau ada vehicle atau mower di on the left side or right side dari si runway ini, sehingga apa, mereka nggak bisa lagi untuk landing gitu, nggak aman, nggak safe buat landing. Jadi apa, itu adalah untuk go around. Jadi kita langsung red flashes gitu, langsung 1, 2, 3 atau sehingga si pilot ngerti dengan sign yang kita berikan. Lalu selanjutnya adalah white flashes gitu. Jadi misalnya ini ada ini dari awal itu white flashes ini, misalnya ini kalau dia di total ya, kalau dia di total nih biasanya white flashes ini. Misalnya dia udah di mana, dari mana tadi mana dia, tiba-tiba dia muncul di ruang udara kita, tiba-tiba dia langsung muncul di runway. Kita nggak tahu tuh, ya kan? Kita nggak tahu kenapa dia bisa ada di situ. Langsung aja kalau kita ingin komunikasi dengan dia, kita udah komunikasi confirm sudah, acknowledge nggak dikasih juga, langsung kita total, langsung dia kasih white flashes. Kenapa dikasih white flashes? White flashes itu adalah land this aerodrome, land atau mendaratlah di bandara ini and proceed to apron. Jadi nggak perlu lagi kita ngasih yang namanya nanti red, nggak perlu lagi kita ngasih yang namanya red flashes ketika dia di ground gitu. Jadi kita white flashes, dia udah ngerti, langsung landing, langsung menuju apronnya. Oke guys, thank you for watching ya. Terima kasih udah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe. Jangan lupa untuk support selalu channel ini. Ya hanya segini yang bisa ilmu yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jadi ketika rekan-rekan sekalian nanti ada yang pergi ke observasi ke tower atau yang pergi kemana gitu, atau nanti ada pilotnya bilang komunikasi kami terganggu dengan menara pengawas, guys kalian bisa tahu bahwa wah berarti mereka lagi pakai yang beginian gitu. Oke guys, jangan lupa untuk support selalu dan jangan lupa untuk bahagia kalian selalu ya guys ya. Oke, salam terbang buat kita semua, saya pamit, bye bye, see you.